Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Halo semua, sini kita akan mempresentasikan final project dari mata kuliah Data Thinking, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi UMKM Toko Sembako Nazmi. Tanpa berbual lama, biarkan saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdinand Rahmati dengan NIM 2516006. Dan saya Ryan Rizadi Putra dengan NIM 2516002. Dan saya Ahmad Zaki Mahdativia dengan NIM 2516003. Dan saya Iqbal Farhan Siprayogo dengan NIM 2516020. Oke, lanjut slide berikutnya. Sebelum kami menjelaskan lebih dalam lagi dari UMKM Toko Sembako ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari profil UMKM Toko Sembako Nazmi. Toko Sembako Nazmi ini berdiri dari tahun 2008 dan bertoko dan memiliki tokonya yaitu Ijaya Nawati. Nah, produk utama yang mereka jual ada beras, minyak, gula, dan sembako lainnya. Dan untuk operasional sendiri mereka memiliki 4 orang karyawan yang terdiri dari saudara mereka masing-masing, dan untuk jam operasionalnya yaitu dari jam 8 sampai jam 12 malam. Saat ini penjualan mereka sering berjalannya setiap tahun, penjualan mereka itu sering meningkat, dan untuk transaksi mereka masih manual ya, berarti masih cetak dengan tangan, prosesnya juga masih lambat. Dan untuk stok mereka tidak terpantau. Sedangkan untuk keuangan mereka masih bercampur antara uang usaha dan pribadi, belum dipisahkan. Dan untuk shift, pencatatan shift karyawan masih manual. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu permasalahan utama. Ini saya membuat program diagram. Yang pertama itu ada operasional. Itu permasalahannya dari input transaksinya itu lambat. Jadi pelanggannya itu perlu antrian panjang dan stoknya itu sering habis. Terus yang kedua maksudnya di monitoring, itu tidak ada monitoring stok, berarti tidak ada pencatatan shift untuk kerja para karyawan. Terus yang ketiga ada keuangan. Itu keuangan dari pendapatan tokonya itu sulit menghitung keuangannya soal dicampur dengan pendapatan pribadinya. Terus ini ada tahapan berpikir komputasial untuk memecahkan masalah toko sembako secara sistematis. Yang pertama adalah operasi itu mengamati kondisi toko secara langsung. Nah, kami ini sudah ada fotonya. Kami datangin tokonya, mengamati apa yang kurang dari toko sembako itu. Terus kami juga melakukan komposisi memecahkan masalah ke dalam model sistem itu ada di slide selanjutnya teman-teman saya. Terus ada aplikasi kayak menyaring informasi pentingnya dapat APK yang tidak relawan. Terus yang terakhir ada algoritma menyusun langkah-langkah secara sistematis. Ya, untuk selanjutnya yaitu pada bagian rekomposisi. Pada bagian ini kita membagi 4 modul utama yang saling terintegrasi untuk mencakup seluruh kebutuhan toko. Yang pertama ada manajemen kasir, di mana pada bagian ini kita menginput barang secara otomatis dan melakukan metode pembayaran. Selanjutnya ada manajemen stok, yaitu kita melakukan stok otomatis dan update stok secara otomatis juga, serta pemberitahuan jika stok itu sedang menipis. Selanjutnya ada manajemen karyawan, yang dimana pada bagian ini kita melakukan shift atau penjadwalan untuk petugas atau penjaga toko. Selanjutnya ada bagian keuangan, yang dimana pada bagian ini kita mencatat seluruh aktivitas jual beli yang terjadi, seperti pada penjualan harian, bulanan, dan pemisah uang usaha. Next. Dan untuk selanjutnya ada abstraksi atau penyaring informasi. Pada bagian ini kita itu fokus pada data yang relevan untuk sistem dan mengandalkan detailnya tidak terlalu berpengaruh untuk operasional toko. Yang pertama ada informasi yang penting, yaitu ada untuk nama barang, harga, stok, transaksi, dan metode pembayaran serta jadwal shift. Lalu untuk informasi yang tidak kalah penting atau yang diabaikan itu adalah obrolan pelanggan, harga pasar lama, lalu alasan membagi karyawan, dan detail rumah tangga pemilik. Next. Selanjutnya pada bagian END atau Entity Relationship Diagram. Di sini terdapat tabel
transaksi, yaitu produk memiliki banyak transaksi one to many. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan sendiri mencatat banyaknya transaksi yang dimana ini tuh entitasnya satu untuk semua, banyak one to many. Selanjutnya ada detail transaksi, yaitu terkait detail-detail setiap transaksi yang terjadi. Sama juga ini juga one to many. Lalu ada stok masuk, produk menerima banyak stok masuk. Sama juga ini one to many. Ini ada alur kasir dan monitoring stok. Ini ada dua alur kasir dan alur monitoring stok. Nah, di sini kan ada beberapa pilihannya, ada 4. Sini saya telah menyelesaikan, kami telah menyelesaikan sebuah sistem untuk menyelesaikan solusi permasalahan dari UMKM tersebut. Ini kita login dulu. Kita masuk. Ini ada beberapa fitur utama di bagian baris ini. Sini kita buatnya dari pop pasir dulu. Contoh kita ingin menambah produk dari sebuah pasir. Ingin menambah 21. Jadi dengan modal 1.000, kemudian harganya dijual 12.000. Stok awalnya kita buat 20, jadi 20 kilo. Nah, kemudian di sini setiap produk itu memiliki kode QR tersendiri. Contoh kita masukkan kode QR tersebut. Di sini kita upload foto tadi, kita coba dulu di sini. Maka secara otomatis akan masuk ke sini dan bisa di check out. Upload pesanan, kemudian akan langsung terbuat sebuah struk. Di sini ada halaman dashboard untuk menampilkan halaman utamanya, kemudian ada laporan penjualan hariannya, ada grafik analisisnya di sini. Kemudian teks, ada solusi dan manfaat, di mana solusi sistem hasil digital manajemen produk, monitoring stok, laporan penjualan, deposit dan rekap keuangan. Kemudian manfaatnya ada dari pemiliknya, lebih cepat, akurat, stok terkontrol, laba mudah diketahui, pelanggan antrean berkurang, transaksi cepat, karyawan kerjaan lebih mudah. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan, di mana sistem manual memiliki banyak keterbatasan. Computational thinking membantu memecahkan masalah secara sistematis, digitalisasi meningkatkan efisiensi, monitoring stok, mencegah kehabisan barang, dan laporan keuangan menjadi lebih akurat. Yang dimana semua permasalahan yang ada di UMKM tersebut, Toko Najmi, kita telah asuk lebih dalam apa itu masalahnya apa saja, kemudian kita selesaikan penyelesaian tersebut dalam aplikasi tersebut. Dari stok, ketika telah menulis ada notifikasi, ketika ingin menambah barang, ketika ada customer yang tidak sabar, kita telah menyelesaikannya dalam aplikasi tersebut. Di sini. Oke. Yes, Misalkan, misalkan begini. Bisa mulai. Bisa langsung les. Analisis. Langsung guys. Skip. Udah satu. Langsung kan di saat ini langsung. Nah, jika sudah anjir sampai Ini kurang ini loh. Ini lihat. Kenal kita nggak? Kenal kita nggak? Kalau nggak kenal, kenalan dulu dong.